warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virgia Indarwati Katong dari kelas A, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam merespon konflik yang terjadi di Palestina. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelum kita membahas ke topik pembahasan atau inti pembahasannya, terlebih dahulu saya akan membahas atau menjelaskan tentang sebuah kata konflik. Jadi, kata konflik memang tidak bisa lepas dari sebuah negara. Konflik kerap kali terjadi antar dua negara atau lebih yang mana dapat mengganggu sistem keamanan, pertahanan, dan kedaulatan sebuah negara. Nah, Palestina sendiri merupakan sebuah negara yang tidak bisa lepas dari kata konflik ini. Mengapa? Karena Palestina kerap kali berselisih dengan negara tetangganya yaitu Israel terkait perebutan wilayah, di mana Israel ingin merebut wilayah kekuasaan Palestina itu sendiri. Konflik ini pun akhirnya memicu pertumpahan darah, di mana Israel mengarahkan segala kekuatan militernya untuk menduduki wilayah Palestina. Dan berdasarkan data yang diperoleh dari Office for Coordination of Humanitarian Affairs yang dilakukan oleh Israel di Palestina, telah menelan korban sebanyak 11.100 jiwa dengan korban anak-anak sebanyak 3.374. Dan akibat dari konflik Israel-Palestina ini, sekitar 485.000 warga Palestina terpaksa mengungsi ke tempat lain. Dan perlu diketahui juga bahwa Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas juga menuding aksi dari Israel ini tergolong dalam pembunuhan massal, yang mana membuat mata internasional juga ikut mengecam aksi dari Israel tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden Turki yaitu Erdogan, di mana ia mengutuk Israel dengan mengatakan bahwa Israel merupakan negara teror yang telah melakukan genosida kepada Palestina. Selanjutnya, tak hanya Turki, tetapi Indonesia juga secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Sehingga tidak heran jika Indonesia juga ikut mengecam aksi yang dilakukan oleh Israel itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah mengenai bagaimana peran Indonesia dalam membantu mengatasi konflik yang terjadi di Palestina. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir ini, saya menggunakan teori politik luar negeri menurut Jack Plano dan Roy Olton. Jika kita berbicara mengenai peran Indonesia dalam konflik yang terjadi di Palestina, maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Indonesia dan sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia baik di tingkat bilateral, regional, dan global. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki komitmen tinggi untuk menentang kolonialisme. Indonesia juga berprinsip bahwa segala penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan sangat menentang setiap penjajahan, salah satunya penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Pendudukan Israel terhadap Palestina merupakan salah satu bagian dari penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan. Hal inilah yang membuat Indonesia sangat menentang aksi Israel kepada Palestina, terlebih Palestina memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia, di mana Palestina juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sehingga banyak faktor yang membuat Indonesia ikut berperan aktif dalam membantu Palestina bebas dari tentara Zionis Israel. Nah, apa saja peran dari Indonesia itu? Yang pertama yaitu Indonesia mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip
two-state solution. Yang kedua yaitu bantuan in-kind berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.157 warga Palestina. Yang ketiga yaitu komitmen pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, light manufacturing, dan pertanian senilai 1,5 juta US$ bagi warga Palestina di bawah kerangka The Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development. Yang keempat yaitu bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk pembangunan Indonesia Cardiac Center di Rumah Sakit Ashifa Gaza. Dan yang kelima yaitu kontribusi kepada UNRWA sejak tahun 2009 sampai 2014 sebesar 360.000 US$. Nah, dari semua dukungan di atas yang dilakukan oleh Indonesia untuk Palestina menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi isu kemanusiaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini yaitu konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel terkait perebutan wilayah hingga menyebabkan pertumpahan darah membuat negara-negara di dunia ikut terlibat dalam membantu menyelesaikan permasalahan di Timur Tengah ini, seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, Indonesia sendiri ikut berperan aktif dalam membantu proses perdamaian antara Palestina dan Israel, serta memberikan dukungan penuh kepada saudaranya yaitu Palestina. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.